Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Feren Rahma Solehah dengan NIM STI 2022 semester 4. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan berdasarkan perhitungan distribusi bantuan desa dengan metode Simple Additive Weighting, studi kasus di Kecamatan Banyumas. Pendahuluan, distribusi bantuan desa yang efisien dan tepat sasaran merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mengatasi masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem penunjang keputusan untuk mendistribusi bantuan desa menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW di Kecamatan Banyumas. Metode SAW dipilih karena kemampuannya dalam menyederhanakan proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan secara komprehensif, dan studi kasus ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penerapan metode SAW dalam konteks distribusi bantuan desa, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi distribusi bantuan di masa mendatang. Selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan data asli di Kecamatan Banyumas 2022-2023. Yang pertama kita harus mempersiapkan tabel kriteria, bobot, dan tipe. Di sini terdapat 4 kriteria, di mana kriteria pertama adalah jumlah pengangguran dengan simbol C1 memiliki bobot 30% dengan tipe cost. Dan kriteria kedua adalah fasilitas kesehatan dengan simbol C2 memiliki bobot 25% dengan tipe benefit. Kriteria ketiga ada akses pendidikan dengan simbol C3 dengan bobot 25% dan tipe benefit. Kriteria terakhir ada fasilitas keselamatan bencana dengan simbol C4 memiliki bobot 20% dengan tipe cost. Setelah kita mempersiapkan 4 kriteria tersebut, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tabel alternatif dan nilai kecocokan. Di sini terdapat 12 alternatif yang memiliki simbol A1 hingga A12, di mana ini adalah 12 desa yang berada di Sekecamatan Banyumas. Untuk alternatif 1 yaitu Binangun dengan simbol A1, Desa Kedung Gede dengan simbol A2, Karangrau dengan simbol A3, begitu seterusnya hingga Desa Pasinggangan yaitu dengan simbol A12. Di sini berdasarkan data asli yang sudah kita dapat, terdapat hasil tabel alternatif dan nilai kecocokan sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan mengkonferensi nilai kecocokan tadi ke dalam sebuah angka. Nah, di sini untuk nilai 3 itu memiliki sangat baik, untuk 2 adalah baik, dan yang nilai 1 adalah cukup baik. Selanjutnya, setelah kita konferensi nilai kecocokan tersebut, kita akan melakukan normalisasi bobot dari keempat kriteria yang sudah ada tadi. Untuk kriteria pertama adalah jumlah pengangguran, memiliki tipe kriteria cost, sehingga kita menggunakan rumus minimal. Di sini saya memberikan contoh untuk alternatif 1, A1 sama dengan minimal dari 333, 22, 333, 131 dibagi dengan 3 sama dengan 1/3 sama dengan 0,33. Di mana untuk pembilang sendiri itu adalah nilai minimal dari konversi nilai di kriteria 1, dan untuk penyebut adalah nilai dari alternatif 1 di kriteria 1. Begitu seterusnya kita hitung hingga kriteria terakhir, hingga alternatif terakhir, yaitu alternatif 12. Selanjutnya, kita melakukan normalisasi bobot pada kriteria kedua, yaitu kriteria fasilitas kesehatan dengan tipe kriteria benefit, sehingga kita menggunakan rumus MAX. Ini saya memberikan contoh dari alternatif 1, yaitu A1 sama dengan 3 dibagi max dari 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3, sama dengan 3/3 sama dengan 1. Di mana untuk pembilang sendiri adalah
nilai dari alternatif 1 di kriteria 2, dan untuk penyebut adalah nilai konversi dari kriteria 2, yaitu nilai maksimal dari konversi tersebut. Selanjutnya kita menghitung dari alternatif 1 hingga alternatif 12 seperti gambar di samping. Selanjutnya kita melakukan normalisasi bobot pada kriteria ketiga yaitu akses pendidikan dengan tipe kriteria benefit sehingga kita menggunakan rumus max. Ini saya memberikan contoh alternatif 1 yaitu A1 sampai dengan 2 dibagi max sama maksimal dari 2, 1, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 3, 2, 2, 2, sampai dengan 2/3 sampai dengan 0,67, di mana untuk pembilang adalah nilai alternatif dari kriteria 3, dan untuk menyebut adalah nilai maksimal dari C3 atau kriteria 3. Selanjutnya kita hitung terus hingga alternatif terakhir, yaitu alternatif 12 seperti gambar di samping. Untuk yang terakhir, kita melakukan normalisasi terhadap kriteria 4, yaitu fasilitas keselamatan bencana. Untuk tipe kriteria adalah cost, maka kita menggunakan rumus minimal. Di sini saya memberikan contoh alternatif 1 sama dengan minimal dari 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, dibagi dengan 2 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Di mana untuk pembilang adalah nilai minimal dari kriteria 4, dan untuk penyebutnya adalah nilai dari alternatif 1 di kriteria 4. Begitu seterusnya kita hitung hingga alternatif terakhir yaitu alternatif 12 seperti gambar di samping. Nah, setelah kita melakukan normalisasi bobot terhadap keempat kriteria tersebut, kita akan menghitung nilai vektor yang ada dari perhitungan normalisasi tadi. Untuk nilai vektor sendiri memiliki rumus, yaitu VT sama dengan sigma N, J sama dengan 1, WJ, RIJ. Nah, saya memberikan contoh untuk alternatif 1, di mana V1 sama dengan 0,33 itu adalah hasil dari normalisasi alternatif 1 di kriteria 1 dikali dengan 30 adalah bobot dari kriteria 1, ditambah dengan 1 adalah hasil normalisasi alternatif 1 di kriteria 2 dikali dengan 25 yaitu bobot dari kriteria 2, ditambah 0,67 adalah hasil normalisasi alternatif 1 di kriteria 3 dikali dengan 25 adalah kriteria bobot dari kriteria 3, ditambah 1 adalah normalisasi dari alternatif 1 di kriteria 4 dikali dengan 20 yaitu bobot dari kriteria 4. Selanjutnya menghasilkan hasil 0,71666667, dan berikut seterusnya kita hitung hingga alternatif terakhir yaitu alternatif 12. Setelah kita menghitung nilai vektor, selanjutnya langkah terakhir adalah kita melakukan perankingan terhadap nilai vektor yang sudah didapat tadi. Nah, dari alternatif tersebut, dari vektor tersebut, kita dapat memberikan perankingan dari alternatif yang sudah ada kita urutkan dari peringkat 1 hingga peringkat terakhir. Maka, berdasarkan perhitungan dengan kriteria yang sudah ditentukan menggunakan metode Simple Additive Weighting menghasilkan alternatif ke-12 atau desa Pasinggangan yang mendapatkan peringkat pertama menjadi prioritas pemerintah Kecamatan Banyumas dalam mendistribusikan bantuan desa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.